Banyak orang mengira kesuksesan anak dimulai dari prestasi. Padahal Al-Quran mengajarkan fondasinya adalah syukur dan bertakwa. Dalam Quran Surat Luqman, seorang ayah bijak tidak mewariskan harta, tapi mewariskan tauhid. Karena tanpa syukur, hati akan selalu merasa kurang, dan dari rasa kurang, lahir keluhan dan iri. Jangan menyekutukan Allah, karena kehilangan tauhid adalah kehilangan arah hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segalanya, yang kecil maupun besar. Ini mengajarkan jujur, meski tak dilihat manusia. Berbakti kepada orang tua, namun ketaatan kepada Allah tetap nomor satu. Dan kita sadar, anak soleh tidak lahir dari teori, tapi dari teladan. Inilah bekal hidup, dunia dan akhirat. Lalu nasihat apa saja yang disampaikan surat Luqman ini? Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus salihah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Guru kita di belakang layar Ustaz Fatullah yang kita muliakan, sahabat saya Ustaz David Khalik, kita doakan beliau diberikan kesehatan, panjang umurnya, istiqomah dalam ketaatan, kelak husnul khatimah. Amin. Ibu-ibu semua jamaah Masjid Nurani ya. Nurani apa Nurani? Nurani. Dan seluruh pemirsa Ainus TV, Cahaya Hati Indonesia, dimanapun berada. Sehat semua ibu? Cuaca sedang kurang bersahabat. Banyak sakit di mana-mana. Saya doakan semoga ibu diberikan kesehatan, keluarganya sehat, di rumah yang sedang sakit semua sehat, dan terbebas dari hutang. Amin. Amin. Kenceng banget ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kita akan ngaji tentang parenting. Apa itu parenting? Pola asuh, pendidikan orang tua ke anak. Saya Bu, alhamdulillah praktisi pendidikan. Ada sekolah, ada pondok pesantren. Ketika saya mengisi parenting di sekolah-sekolah yang saya datangi, ibu tahu siapa yang datang? Ibu apa bapaknya biasanya? Betul. Saya keliling Aceh ke Papua, kalau ngisi parenting, 90% yang hadir adalah ibu-ibu. Emang itu anaknya siapa? Padahal acaranya udah weekend, Ustaz. Ya, sudah Sabtu atau Ahad. Kalau alasannya kerja nggak mungkin. Ya, bapak-bapaknya selama ini merasa bahwa kewajiban mendidik anak itu tugasnya ibu, bapaknya cari duit. Nah, ini yang harus dirubah. Tapi sayangnya yang hadir sekarang ibu-ibu lagi. Bapaknya kemana ini? Ustadz, capek Ustadz, seminggu kerja pengen tidur.
ada yang main futsal, ada yang sepedahan, ada yang jogging, ada yang mancing, paling banyak mancing nih. Mancing keributan ini. Ya. Besok kalau ada parenting, ajak suaminya. Karena parenting di Quran itu ternyata bukan tanggung jawab ibu saja. Hari ini kita akan bahas surah namanya surah Luqman. Tentang pola parenting yang Allah turunkan untuk kita. Lewat nasihatnya Luqman. Saya mau tanya, Luqman itu Pak Luqman apa Bu Luqman? Woi, Bu. Pak Luqman kan? Artinya dia itu bapak laki-laki, bukan Bu Luqman, tapi Pak Luqman. Ya, kita buka nasihat beliau direkam Allah Subhanahu wa taala di surah nomor 31 Luqman sama dengan namanya. Ayatnya 12 dan 13 di sesi ini. Kita akan bahas Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Apal. Semoga apal ya. Tadi apalin ya. Nomor 31 ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmata, dan sungguh telah kami berikan hikmah, pelajaran kepada Luqman. Beberapa mufassir, ahli tafsir menyebutkan Luqman ini adalah seorang tukang kayu dari Habasyah. Ada juga yang menyebutkan Luqman ini seorang hakim di zaman Nabi Daud. Tidak penting siapanya, tapi yang penting apa yang beliau ucapkan kepada anak-anaknya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Luqman, bersyukur kepada Allah. Ya. Anishkur lillah, Bu, bersyukur kepada Allah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Karena kalau kufur, kalau kita kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tuh enggak peduli, Bu. Syukur kita itu bukan buat Allah. Ya. Syukur kita itu wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Syukur kita itu untuk diri kita sendiri. 100 juta orang atau 1 miliar orang tidak bersyukur kepada Allah, tidak berkurang sedikit pun kemuliaan Allah. Jadi yang membutuhkan syukur itu kita sendiri. Bagaimana cara bersyukur, Bu? Yang pertama, syukur dengan hati. Kita sebut dengan nama qanaah. Ya Bu ya, apa tuh Bu? Qanaah. Menerima apapun yang Allah takdirkan kepada kita tanpa ngedumel. Dapat suami gaji 100 juta, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. 100 juta. 100 juta, coba sejuta, Masya Allah, astagfirullah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, diterima dengan lapang dada dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Itu namanya syukur dengan hati. Dikasih duit 500 ribu, alhamdulillah, makasih ya Bang. Dikasih duit 50 ribu, alhamdulillah, kurang Bang. 50 ribu Bu. Dikasih berapapun oleh suami ibu, alhamdulillah. Karena mungkin rezeki kita pada waktu itu ya seperti itu. Tumbuh rasa syukur. Makanya Bu, kalau masalah materi dunia, untuk menumbuhkan rasa syukur, jangan lihat yang lebih atas. Kalau gaji suami ibu 5 juta, jangan bandingin sama tetangga yang 50 juta. Bawaannya senewan tiap hari. Ya, gitu ya. Jadi masalah dunia, lihat yang lebih bawah. Yang kedua, bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan ucapan, dengan lisan. Ucap kata-kata baik. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, Allahu Akbar. Nih emak-emak kan doyan ngomong ya Bu ya? Betul ya? Ya, boleh ngomong tapi perbanyak kalimatut thayyibah. Supaya lisan emak-emak nggak dihisap nanti di akhirat. Ya, yang ketiga, syukur dengan cara beribadah kepada Allah. Bil arkan, dengan semua anggota badan kita. Tidak cukup kita hati kita bersyukur, mulut kita bersyukur, tapi kita nggak mempraktekkan dalam amalan kita. Maka di antara bentuk bersyukur adalah hadir di majlis ilmu seperti ini. Ibu bersyukur ke sini Bu? Ibu bersyukur. Saya mau tanya Bu, rizki itu kan tidak harus duit ya Bu ya. Rizki itu bisa suami yang soleh dan setia, amin. Anak yang soleh-soleha, amin.
Saya mau tanya, hadir di pengajian rezeki bukan? Udah bersyukur belum? Bersyukur Bu, karena begitu banyak emak-emak lain di luar hari ini yang sedang tuh gogoleran ya, sedang me time ya, nonton sinetron, nonton series di Netflix segala macam ya. Tapi ibu dipilih Allah Subhanahu wa taala hadir di tempat ini. Ini namanya rezeki, maka bersyukur. Ayat selanjutnya. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika sedang mengajari anaknya. Ibu, poinnya apa Bu? Ternyata Pak Luqman itu ngajar juga sama anak-anaknya. Memberikan tausiah, memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Ya bunayya, panggilan cinta Bu. Wahai anakku. Bu, kalau mau nasihatin anak pakai panggilan yang bagus. Ya bunayya, anakku nak, kesini bunda mau bicara. Ayah mau bicara. Begitu Bu. Biasakan memanggil anak kita dengan panggilan yang lembut, yang baik. Karena itu menjadi doa. Jangan, tong sini tong, jangan begitu. Ya, ya. Doa seorang ibu memanggil anaknya dengan ucapan yang baik itu adalah doa. Maka dulu ketika awal melahirkan kasih nama yang bagus. Ya Bu ya, nama yang bagus supaya nama itu menjadi doa. Besok kalau nasihatin panggil dengan ucapan yang baik. Ya bunayya, wahai anakku kesini. Ya, ya bunayya. Tauhid pertama yang Luqman ajarkan di ayat ini, la tusyrik billah. Jangan mensekutukan Allah. Maka dari semua pelajaran tentang parenting, tentang pola pengasuhan yang harus kita tanamkan kepada anak kita, nomor satu, nak, kamu jangan musyrik. Jangan jadi orang musyrik, jangan berbuat syirik. Karena ini dosa yang tidak terampuni Bu. Judi, zina, mabuk, dosa besar. Tapi masih ada kesempatan Allah ampuni. Asal istighfar, taubat, janji tidak mengulangi. Innallaha tawwabur rahim. Namun tidak dengan dosa syirik. Seseorang yang mati membawa penyakit syirik dalam dirinya, maka dia tidak pernah terampuni. Ibu ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik. Ya Bu, jadi pesan selanjutnya adalah ya Bu, tanamkan kepada anak kita, nah jangan syirik. Karena ketika kamu syirik, kamu telah menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bu, lemes banget jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi dalam program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Bu, sehat? Badan sehat, jiwa sehat, keluarga sehat, alhamdulillah. Dompet, alhamdulillah, masya Allah. Hari ini atas nikmat Allah kita dikumpulkan dalam program Cahaya Hati dan tadi kita sudah sama-sama mendengarkan tausiah dari guru kita Al Ustadz Al Mukarram Dr. Hilmi Firdausi. Tema kita kali ini adalah nasihat bijak untuk anak bekal hidup dunia dan akhirat. Bu. Bu. Nah, kesel banget. Ya. Ada yang mau nanya enggak? Ya, kita tadi bahas tentang surah Luqman ayatnya 12-13. Yang mau nanya siapa? Angkat tangan. Ya.
Namanya berdiri boleh? Ya, udah Bu, udah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rodiatun. Ingin bertanya Pak Ustadz, Ya, bagaimana agar dekat sama anak sedangkan mereka sudah punya keluarga sendiri? oh. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Baik, Terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana caranya dekat sama anak padahal mereka sudah memiliki keluarga sendiri? Saya mau tanya, ada nggak yang namanya bekas anak? Bekas ibu? Bekas bapak? Ada. Bekas istri? Ada. Ada. Bekas suami? Ada. Kenceng banget jawabnya. Itu ada semua. Yang namanya orang tua dan anak, hubungan itu tidak ada bekasnya, tidak ada mantannya. Maka walaupun anak kita sudah punya anak lagi, sudah punya keluarga, tetap dia akan mengakui bahwa ibu adalah ibu. Ibu dan bapak adalah surganya. Begini, dalam Islam itu Bu, surga anak itu tergantung orang tuanya. Ridallahu fi ridal walidain. Wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridha Allah, surga Allah tergantung ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah tergantung pun murkanya orang tua. Bu, tidak ada dosa satupun di muka bumi ini yang Allah langsung tampakkan di dunia. Selain durhaka kepada orang tua. Bagi seorang laki-laki Bu, maka surganya adalah orang tua walaupun dia sudah menikah. Ibunda, ibu. Bagi perempuan, ketika sudah menikah, ridhonya pindah kepada suami. Namun tetap orang tua adalah prioritas utama untuk berbakti. Maka bagaimana supaya dekat? Ini memang harus terjadi sejak sebelum menikah. Ada yang kita kenal dalam istilah parenting namanya bonding. Tahu bonding? Bukan rebonding, bukan rambut, ikatan, kedekatan. Ini harus diciptakan. Pola komunikasi dari kecilnya memang sudah sering ngobrol, sudah sering curhat. Nggak ada jarak antara orang tua dan anak. Hari ini kita dekat sama anak ketika usianya kecil. Ketika sudah mulai ABG, mulai jauh ya. Karena dia udah punya kehidupannya masing-masing. Jangan Bu, justru ketika masa-masa ABG transisi itu, nah, ibu harus hadir di sana, terutama anak perempuan Bu. Bapaknya hadir di sana supaya ketika ada masalah curhat sama orang tuanya, bukan curhat sama teman laki-lakinya. Kalau teman laki-lakinya baik, alhamdulillah. Kalau temannya cari untung dari anak-anak kita. Itulah pentingnya kedekatan emosi antara orang tua dan anak, dan harus dibangun sejak kecil. Maka sering-seringlah duduk ngobrol sama anak-anak tanpa megang handphone. Hari ini kita ngumpul di meja makan, ya, hadir fisiknya, tapi matanya menatap ke layar kaca sambil merunduk. Maka para ahli menyebut hari ini kita itu termasuk generasi yang merunduk. Ngumpul, nunduk semua. Biasakan ngobrol, tanyakan apapun. Kalau sudah terbiasa ngobrol sama anak, maka sampai dia besar, bahkan sampai dia berkeluarga, dia akan tetap butuh curhat sama orang tuanya. Ya Bu ya, karena Bu, anak itu sepanjang masa. Ketika dia mendoakan kita, nanti kita sudah meninggal dunia, itu harapan satu-satunya Bu. Kita nggak bisa mengharapkan doa dari orang lain ya. Yang kita bisa harapkan doa dan amal soleh dari anak kita. Bersedekah atas nama kedua orang tuanya. Ya, membangun masjid, rumah ibadah, pondok yatim atas nama orang tuanya. Masya Allah, itu kan impian kita. Maka bangunlah komunikasi yang intens sejak mereka kecil. Hadir ketika mereka ada masalah, supaya apa? Saya punya orang tua yang peduli sama saya. Maka ketika ada masalah, saya akan datangi mereka dulu sebelum saya ceritakan kepada teman-teman saya. Itu namanya bonding. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Bu. Nggak bisa cuman pas anak udah gede ternyata. Tapi dari kecil harus dibiasakan. Cuman tantangannya kata Ustadz makin lama makin berat. Ya Bu ya? Bu, jangankan sama anak. Ngumpul arisan aja Ustadz.
lagi ngumpul nih emak-emak nih ya, itu rame tapi sibuk sama HP-nya masing-masing. Betul apa betul? Buat story ya. Itu dia makanya. Ya Allah, mudah-mudahan kita jadi bisa melalui program hari ini bisa diingetin lagi. Ada satu masalah yang sekarang udah mulai nih Ustadz dibahas. Apa tuh? Ya, yaitu brain rot. Brain rot. Jadi anak-anak yang sering pakai HP ini ya, mereka gini, ini ternyata mempengaruhi masalah emosional anak juga. Brain rot, tahu nggak artinya brain rot? Pembusukan otak, Bu. Nah, Ustaz. ya, oh iya saya jelasin, pembusukan otak Bu ya, gara-gara pegang HP mulu, apalagi yang cuman berapa detik, ya, pendek. Tayangan-tayangan pendek ya Bu ya. Oke, nanti kita bahas ya Ustadz ya. Siap. Bagaimana Islam membahas orang tua mendidik anak, pola asuh orang tua terhadap anak, dan juga hubungan anak dengan orang tuanya. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget, udah sarapan belum? Boleh saya pantun boleh? Pohon salam tumbuh di sawah, dipetik Bang Abdullah yang doyan pepaya. Saya doain yang ngejawab salam saya, insya Allah yang hadir di sini jadi orang kaya. Ya Robban, mau jadi orang kaya dadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, terkhususnya jamaah Masjid Nurani yang insya Allah dicintai Allah, amin. Hari ini kita akan membahas surat Luqman ayat berapa? Ayat 14. Ibu mau dengar? Yang khusyuk dengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Artinya kata Allah, Bu, kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya yang telah mengandungnya selama berapa, Bu? 2 tahun. Wahnan ala wahnin, sungguh dalam kandungannya ibu-ibu kalau ngandung menderita enggak? Menderita enggak? Payah, Bu. Yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu, kata Allah. Wa fisaluhu amaini.
menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkurli, kata Allah. Tuh ceramah kalau lapar begini. Anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku, wali daika, kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Wa ilayyan masir, kepadaku, kata Allah, kamu akan kembali. Ibu faham dengan ayat ini? Ibu jelas dengan ayat ini? Kalau udah jelas saya pulang. Yang artinya ini perintah bagi kita anaknya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hukumnya wajib. Sekarang saat ini yang terjadi, fenomena terjadi dunia ini, ibu pernah lihat media sosial, ibu pernah melihat kabar berita anak bunuh orang tua, betul. Bahkan anak memperkosa kedua orang tua karena akibat tontonan dan yang namanya narkoba, bahkan mabuk-mabukan, betul. Tuh ada, bahkan ada juga anak orang tua yang tidak mengakui anak kandungnya ada. Ada di sini orangnya ada. Mana orangnya? Ada durhaka anak kepada kedua orang tua juga bisa durhaka kepada anaknya. Kenapa? Kalau anak kandungnya saja tidak diakui, nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Orang tua yang model begini, ibu yang model kayak begini, ini termasuk ibu durhaka kepada anaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lapar gua. Artinya kita sebagai anaknya makanya taat kepada kedua orang tua. Kalau anak yang taat kepada orang tua perintah sholat 5 waktu, maka dia taat selama perintahnya itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Betul, Bu? Saya mau tanya ibu-ibu di sini, ketika anak nggak taat kita perintah, ibu sakit hati nggak? Anak nggak ngabarin 1 hari, ibu sakit hati nggak? Kebingungan nggak? Ibu pernah lihat ayam negeri, tuh anaknya dimerah-merahin. Ada yang warnanya kuning, hijau, apalagi itu. Bagusnya alhamdulillah anak ibu nggak merah-merahin tuh anak-anaknya. Alhamdulillah. Tapi ibu yang beriman kepada Allah, di situ ibu ada rasa tanggung jawab kepada mendidik anak-anak supaya anaknya taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tua, menjalani perintah Allah. Insya Allah anak tersebut nanti akan membela kita di sakaratul maut, di alam barzah maupun nanti kelak di akhirat. Anak dengan kebaikannya bisa memasukkan ibunya ke dalam surganya Allah Subhanahu. Nah, ini kan cakep. Makanya ayat ini kita bisa mengambil hikmah. Banyak terjadi di kalangan anak muda yang Gen Z, ibu tahu anak Gen Z? Itu kan FOMO, dia bawanya ikut-ikutan. Kalau ada tonton yang kurang baik, tontonan orang barat pakai antingan, tato, gambar cicak lagi kawin, betisnya ditato. Pernah lihat orang kayak begitu? Pernah? Nah, peranan orang tua termasuk ada di sini ketika dia menyimpang dari sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hukum agama kita. Orang tua wajib untuk menasihatinya. Meskipun hanya seni aja katanya. Kalau seni yang bisa merusak dirinya, ibu salah satunya wajib menasehati anaknya. Arahkan, kasih masukan pandangan agama. Insya Allah nih anak kalaulah seandainya orang tua yang mendidik anaknya secara agama, hadir dengan imannya, hadir dengan Islamnya, baca Quran, puasa, zikir, agama dibawa kemana-mana, insya Allah dia terbebas dari yang namanya lingkungan yang bisa membuat diri mudarat kepada lingkungan tersebut. Bu, sekarang kan bahaya lingkungan ya Ustadz ya. Lagu begadang lagunya Roma, personil dari Soneta. Mandang dia jangan lama-lama, saya khawatir ibu-ibu bisa jatuh cinta. Bu, ayo yang sudah meninggal orang tua doain. Kebaikan ketika orang tua sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Amal soleh diniatkan, ya Allah hadiahkan, saya niatkan hadiah uang ini untuk pahala daripada kedua orang tua. Itu selama kita hidup dunia dan orang tua kita telah mendahului kita. Ada kewajiban baca Quran, umpamanya surat apa nih?
Surat Ar-Rahman. Ibu baca, ya Allah saya hadiahkan juga pahala ini untuk kepada kedua orang tua. Meskipun orang tua kita sudah mendahulu kita. Kewajiban seorang anak sampai akhir hayatnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada seorang sahabat pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Di dalam suatu kitab Riyadhus Shalihin, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang mengenai amal-amal yang terbaik yang mendapatkan cinta Allah. Ibu mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Ya Rasul, ajarkan kami amal apakah yang dicintai oleh Allah, yang membuat Allah sayang, yang membuat Allah suka, yang membuat Allah demen kepada saya. Rasul menjawab, yang pertama birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini orang tuanya sudah sepuh, umurnya 60, 70. Nah, kan ada yang pikun tuh, betul? Kan ada yang pikun tuh. Ibu diuji iman ibu kepada orang tua, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat Allah. Termasuk orang yang beriman adalah taat kepada kedua orang tua. Artinya ketika orang tua sudah pikun, sudah lanjut usianya, maka kewajiban ibu masih punya orang tua, meskipun sudah punya suami, tetap kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jangan diomelin. Mak, jangan lewat situ, Pak, tanya bur. Susah banget, kemudian kupingnya dijewer. Ada di situ, ada di sini, ada di sono, kagak ada di sini orang Citayam. Bu, assalamualaikum. Ayo dah, amalin ayat ini, insya Allah kita akan dekat dengan Allah. Jadikan orang tua kita yaitu ratu dan raja di rumah tangga kita. Insya Allah hidup kita berkah dunia dan akhirat. Amin, ya Rabbal alamin. Bu, ada lagunya, Bu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Itu namanya doyan. Doyan namanya, doyan punya anak. Masya Allah. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan. Betapa besar peran ibu di dalam mendidik anak, termasuk juga ayah. Kewajiban ada di tangan ayah untuk mendidik anak-anaknya. Ibunya adalah menyusuinya dan juga mengandung anak tersebut. Begitu sudah lahir, ayah jangan kemana-mana ayah. Tetap harus tanggung jawab, tidak hanya sekedar memberikan makan atau mencarikan nafkah. Didik anakmu. Kita akan lanjut lagi, tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia, dan kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله, الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوا على نبي محمد. Sallallahu alaihi wasallam. Bu, masih segar, lapar, sama. Alhamdulillah, kita lanjutkan tafsir surah Luqman, sekarang masuk ke ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bu, ya bunayya, Luqman bilang begini, wahai anakku,
Innaha in taku misqala habbatin min khardalin. Jika ada satu perbuatan walaupun kecil sekali sebesar biji sawi. Udah pernah lihat biji sawi, Bu? Kecil. Ya, kalau zaman sekarang mungkin atom ya, sangat kecil, ya. Innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Yang kecil itu, Bu, andai di dalam batu atau di atas langit atau di dalam bumi, Bu. Sudah kecil di batu, di langit, di bumi. Makin tidak tampak, tapi Allah pasti akan tampakkan balasannya. Ya, ini tauhid, Bu. Sampaikan ke anak-anak kita seperti yang Luqman sampaikan, nak, perbuatan kamu sekecil apapun pasti ada balasannya. Perbuatan baik Allah berikan pahala, perbuatan buruk Allah ganjar dengan dosa. Jadi jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Ah, kecil ini Ustadz, nggak apa-apa, Allah pasti maaf. Lah, kecil-kecil kalau ditumpuk jadi banyak. Hati-hati, sampaikan ke anak-anak kita, nak, Allah mengawasi terus apa yang kita perbuat. Maka penting sekali dalam sebuah pola parenting ada yang namanya sifat muraqabah. Apa, Bu? Muraqabah, selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ini spirit yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Karena kalau anak sejak kecil diajari untuk takut kepada Allah karena selalu ada yang mengawasi, maka ketika dia sudah dewasa, dia nggak akan nyontek. Sedang sekolah, Bu, dia nggak berani nyontek. Walaupun gurunya nggak ada, walaupun nggak ada yang ngelihat, tapi Allah yang lihat, maka dia nggak akan nyontek. Gede sedikit, dia nggak akan korupsi. Ada peluang, nggak ada yang tahu, aman semuanya. Tapi ya Allah, kan tidak mungkin saya melakukan apapun di muka bumi ini yang Allah tidak tahu. Itu namanya sifat muraqabah. Jika orang sudah punya sifat muraqabah, Bu, aman. Orang tua yang anaknya punya sifat muraqabah, dia akan tenang dimanapun anaknya. Karyawan, bos yang punya karyawan punya sifat muraqabah, dia nggak perlu CCTV, dia nggak perlu supervisor, nggak perlu, karena karyawannya takut sama Allah, punya sifat muraqabah, ya. Ayat ke-16 tentang muraqabah. Ayat ke-17-nya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Ini ada 4, Bu, ya. Yang pertama, ya bunayya, tetap dengan kata-kata wahai anakku, cakep, ganteng, soleh, gitu ya, Bu, ya. Biasa membagil anak dengan sebutan yang baik-baik. Wahai calon presiden 2029, boleh. Wahai calon hostnya Cahaya Hati Indonesia, boleh nggak? Boleh. Yang baik-baik saja supaya jadi doa. Nah, kesini. Nah, ingat, nak, aqimis sholah, dirikan sholat. Nomor 1, Bu, dirikan sholat di ayat ini. Nomor 1-nya sholat. Nah, dimanapun kamu sholat, sedang kondisi apapun imanmu, lagi imannya tinggi atau sedang futur, sedang malas-malasan, minimal kamu jangan tinggalkan sholat. Karena ini benteng terakhirmu dan amal pertama yang Allah hisab, Bu. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah, kata Nabi. Amal ibadah yang pertama dihisap nanti di akhirat adalah sholat. Sholat, Bu. Sampaikan, nak, dimanapun kamu kalau masih sayang sama bapak sama ibu, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf. Yang ketiga, wanha 'anil munkar. Satu paket. Habis sholat ternyata kita nggak boleh diam, Ustaz. Ada lagi amal yang harus kita kerjakan. Apa itu namanya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak orang berbuat baik dan melarang orang berbuat maksiat. Hari ini mungkin banyak orang ngajak orang berbuat baik. Ayo sholat, ayo puasa, ayo sedekah, ayo haji, ayo umroh. Banyak orang mengajak untuk berbuat baik, tapi agak kurang orang yang menolak kemaksiatan. Karena biasanya ketika bernahi mungkar selalu ada pembencinya. Selalu ada yang tidak suka. Selalu ada yang memusuhi. Kita nih ngelihat warung remang-remang, jualan alkohol, ada pelacuran bebas, ada perjudian segala macam. Kita mau bongkar itu.
pasti kita dibenci sama yang punya warung itu dan preman-preman yang disewanya. Begitupun di sosial media, ketika kita berteriak tentang nahi mungkar, pasti ada buzzer, ada haters. Ini namanya nahi mungkar, tapi besar pahalanya dan tidak banyak orang yang berani melakukannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, setelah sholat amar ma'ruf nahi mungkar. Yang nomor 4-nya terakhirnya, wasbir ala ma asabak. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kita. Hari ini saudara kita di Sumatera masih dalam proses rehabilitasi. Masih butuh bantuan kita, Bu. Justru yang lama itu memperbaiki, emergensinya sudah lewat. Yang rehabnya ini agak lama ya. Jadi kalau ada rezeki tetap. Yang pertama jangan lupa doakan saudara kita. Yang kedua berikan donasi. Bantuan semampu kita lewat lembaga-lembaga yang terpercaya. Insya Allah kita semua diberikan kesabaran, diberikan kekuatan dan menjadi orang-orang yang muhsinin dan mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Hilmi, alhamdulillah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, udah dengar penjelasan dari guru-guru kita ya? Menarik banget ya? Nah, sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya, saya mau share informasi penting dulu nih, boleh Bu? Nah, banyak ya dari kita itu nggak sadar bahwa kita ini ternyata mudah lelah dan merasakan dada berdebar atau kolesterol yang tiba-tiba naik. Itu semua adalah sinyal penting dari tubuh loh Bu. Walaupun kelihatannya sepele ya, kenaikan lemak darah ini menjadi penyebab kolesterol yang dapat meningkatkan resiko penyakit. Di antaranya penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi. Dan karena itu menjaga kadar lemak darah penting sekali agar kita bisa beraktivitas dengan nyaman dan bebas rasa khawatir. Ibu bapak, selain menjaga kesehatan jiwa, kita juga harus menjaga kesehatan raga atau badan kita. Karena di dalam raga yang kuat ada jiwa yang sehat. Nah, sebelumnya saya mau nanya lagi nih, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini pernah nggak ngalamin namanya cepat lelah? Pernah? Pundak atau tengkuk terasa kaku? Pernah? Waktu dicek kesehatan, kolesterolnya naik? Pernah? Padahal ya perasaan kita cuma makan gorengan dikit aja. Tapi angka kolesterolnya langsung naik. Hati-hati loh ya. Karena kolesterol tinggi itu bukan cuma angka. Tapi juga faktor resiko penyakit jantung, stroke dan hipertensi. Makanya sekarang saya mau memperkenalkan satu solusi alami yang bisa bantu atasi masalah itu. Namanya Omepros. Omepros adalah suplemen dengan kandungan lengkap omega 3, 6, 9 plus GLA. Kombinasi yang kuat untuk membantu menurunkan kolesterol jahat LDL, meningkatkan kolesterol baik HDL, dan melancarkan peredaran darah. Dan yang paling penting, Omepros ini bukan obat kimia, tapi suplemen alami yang aman dikonsumsi sehari-hari. Cocok buat kita yang sudah masuk usia 45 tahun ke atas, pekerja kantor yang sering lembur, atau yang doyan makan berlemak. Omepros juga tersedia dalam berbagai kemasan. Ada isi 30 kapsul, 60 kapsul, dan juga ukuran mini buat yang mau coba dulu. Jadi gampang dibawa dan bisa rutin dikonsumsi. Supaya jantung kita tetap sehat dan hidup tanpa rasa cemas akibat kolesterol, saatnya konsumsi Omepros. Ingat ya, sehat itu pilihan. Mulai sekarang, aku mau jaga kolesterolku. Omepros, bantu kurangi lemak darah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Kiai. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, dan jamaah ibu-ibu calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Melanjutkan ayat selanjutnya bahwasanya langsung aja Bu ya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam Al-Qur'an, maka sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu. Apapun yang terjadi dalam diri kita, yang pertama amalkan surat Al-Luqman ini sebagai salah satu kita kepada orang tua, maka tugasnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bu, sering sakit hati sama anak-anak. Hampir lagi ibu ikut campur masalah tentang anak yang sudah berumah tangga. Itu ada katnya Bu. Stop sampai di situ, ibu jangan sampai ikut campur ketika anak ibu sudah berumah tangga. Tapi sebagai orang tua maka mengingatkan kepada anaknya jangan sampai ketika berumah tangga ibu tak boleh ikut campur, tapi hanya sebatas mengingatkan dan menasehatinya. Supaya abang-abang biarin dia rumah tangganya udah sendiri-sendiri, udah punya anak, betul, udah punya suami, udah pokoknya serahin aja udah pada dewasa. Ada di sini ibu-ibu model kayak begitu. Pasti ada, betul. Tapi sebagai orang tua kepada anaknya nasehatin ketika di penghujung perceraian yang namanya bervisa atau firaq. Perceraian pasti ada. Ibu, kewajiban ibu adalah wa'ashiruna bil ma'ruf, musyawarah kepada anak-anaknya. Panggil tuh mantu ibu, panggil anak ibu, duduk bersama, nasehatin. Yang tadinya egonya, karena jin dasim ini tugasnya adalah menghancurkan rumah tangga kita, betul. Nah, iman ada di situ. Nasihati dengan iman, maka panggil anak ibu, ayo duduk bareng sama-sama. Ayo nak duduk bareng sama-sama. Mana kesalahannya kita cari, boleh seperti itu. Tapi ibu jangan ikut campur ketika di situ nggak nasihatin. Emang laki lu begitu, udah jarang pulang, bawa duit dikit, boro-boro mikirin telur, boro-boro mikirin beras. Dia asik aja ngerokok, ada mantu kayak begitu banyak. Dan tugas kita diemin aja dulu, jangan ikut campur. Tapi anak panggil yang perempuan, sini nak sayang, ingetin. Kalau seandainya anak ibu kagak sholat, mantu kagak sholat, cucu kagak sholat, tetap kewajiban ibu kepada anak, inget. Kesel gua. Nah, kenapa? Bisa jadi karena tidak mendirikan sholat, tidak melaksanakan sholat, akhirnya rumah tangga hancur. Makanya kalau anak pengen taat kepada Allah, enak dibilangin, dia dengar yang pertama, nasihatin dengan iman kita kepada Allah. Panggil anak, nak udah waktunya sholat, ingatin sholat. Nah, sudah waktunya azan berkumandang, ayo pergi ke masjid. Kan cakep tuh urusan. Itu rumah tangga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dapat ampun. Bukan negara doang dapat ampunan, tapi Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga kita. Nah, makanya sebagai orang tua ingetin anak untuk sholat. Karena sholat itu adalah perisai agama. Untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perlu adanya konektivitas antara seorang hamba kepada Allah, jalurnya dengan sholat. Bagaimana mau sakinah, bagaimana mau mawaddah warahmah, kalaulah anak berani meninggalkan sholat, ibu bapak berani ninggalin sholat, dan pada akhirnya rumah tangga kayak neraka. Makanya banyak musibah. Ingetin, ibu dulu kan masih pernah kecil ya bu ya, pasti dong susah dibilangin. Akhirnya ke sono mau ngelancong. Bu, ibu tau nggak ngelancong? Iya. Pacaran apa emang? Artinya boleh. Dan orang tua kesel nggak ketika ibu nggak mau dengerin perintah orang tua, nggak nurut? Kesel nggak orang tua? Pasti merasakan. Dan sekarang ibu udah punya anak, ketika ibu bilang anak kagak nurut, kesel nggak? Makanya di rumah nyanyi lagu Roma Irama. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan, yang membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa
kasih sayangnya. Di. Ya, sehatin pakai lagu Roma irama, setel tip lagu Roma dikencengin. Betul. Itu juga lagu nasihat. Lagi ibu ngulek nyanyi, hai anakku sayang. Ternyata di sini anak buahnya Bang Haji Roma Ira. Bo, berbuat baik kepada kedua orang tua itu wajib. Maka kita sebagai anak, meskipun kita sudah punya suami, sudah punya anak, tetap ibu wajib taat kepada ibu dan bapak. Meskipun usia ibu sudah nenek. Belum. Kan gak enak ya Bu ya. Kalau seandainya anak kagak nurut sama kita, kita nggak nurut sama anak. Jangan ibu lihat anak penghasilannya gede doang guru. Banyak akhirnya lu kerja di mana? Alhamdulillah baru diterima kerja kantor Bu. Gaji lu berapa? Alhamdulillah sebulan 50 juta. Alhamdulillah. Terus ya itu yang ditanya yang pertama adalah sholat. Sholat. Sekarang nih banyak terjadi. Makanya gempa bumi, sungai, banjir dan sebagainya kita rasakan sekarang kan musim. Karena mungkin kedurhakaan anak kepada kedua orang tua. Kedurhakaan ibu kepada kedua orang tua. Durhaka ibu kepada anaknya salah satunya mendiamkan ketika anak melakukan kemungkaran. Hidup dengan bebas sebebas-bebasnya. Pergi dengan yang bukan mahramnya. Akhirnya melakukan sesuatu yang dihinakan sama Allah. Yang tidak diperbolehkan dalam agama. Dia melanggar daripada kode agama. Betul. Maksi, berzi, mabuk, main judi on. Ada ibu anaknya berjudi online. Nah makanya sekarang sudah saatnya kita berubah. Jangan sampai kita nanti ketika meninggal, ruh keluar dari kerongkongan, masuk alam barzah, kita diseret api neraka. Na'udzubillah. Bu, ngomongin tentang ngedidik anak, ternyata di dalam Al-Quran udah ada tuntunannya ya Bu ya. Bu, nah sekarang masih soal apa yang disampaikan wasiat seorang Luqman kepada anak-anaknya. Dari surah Luqman tadi ayat 18-19 ya. Surah Luqman ini adalah surah ke-31. Juznya juz ama. Juz 21. Surahnya 31. Yang dibahas tadi dari ayat 12. Tadi 18 sama 19 yang terakhir. Yang mau nanya siapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Wati dari Majelis Taklim Hidayatul Husna. Saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana kalau kebaikan kita selalu disalahartikan dan dibilang sok suci. Terima kasih atas penjelasan. Ya, baik, Masya Allah. Ibu pernah ngalamin kayak gitu Bu? Makanya curhat di sini. Oh iya, makanya apa mungkin orang lain temennya yang ngalamin kan gitu. Iya. Gimana Ustadz? Silakan Ustadz. Ya innamal a'malu bini, segala sesuatu itu mantapkan dengan niat karena Allah. Ketika kita melakukan kebenaran, dianggap sok suci, sombong, angkuh, ibu jangan marah. Kenapa? Niatnya karena Allah. Orang mau bilang apa kata dia, mau fitnah kita, mau gibah kita, mau jelekin kita, lurusin niat kita untuk siapa? Ilahi anta maksudi waridhokal matlubi. Kalau sudah mantap karena Allah, mau kita dianggap suci kek, mau dianggap sombong kek, mau dianggap tokek kek, tapi lurus karena Allah enggak bakal sakit. Husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada makhluk Allah. Husnuzon aja, mungkin ini teguran buat kita, jangan kita balikin. Ketika melakukan kebaikan, ibu sakit hati, imannya diuji sama Allah. Benar. Makanya ada tuh, ini cakep nih. Wala tusair khuddaka linnasi, janganlah wajahmu kau palingkan dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di muka bumi ini karena sombong,
Karena angku, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah kagak demen, Allah kagak cinta, Allah kagak sayang kepada siapa? Orang yang sombong, orang yang angkuh, dan orang yang membanggakan diri. Artinya ketika niat melakukan sesuatu jangan sombong. Nih 1 juta gua nyumbang buat marmer masjid. Ada nggak di sini yang nyumbang kayak gue banyak nih? Sombong kagak tuh? Lah ada orangnya di sini. Angkuh, udah nyumbang 1 juta, jalannya sombong. Gue gitulah, lo semua N. Dia paling benar, paling gede, paling besar nyumbangnya, semuanya kecil. Ini ketahuan membanggakan diri, sombong, angkuh. Allah kagak demen, Allah kagak cinta, betul. Makanya ini ayat cakep banget. Wala tamshi fil ardi maraha. Allah kagak demen sama orang yang jalan di muka bumi ini, di dunia ini karena kesombongan, karena keangkuhan. Kata Allah, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah kagak demen banget, Allah nggak cinta banget sama orang yang model kayak begitu. Nah makanya lurusin dengan niat karena lillahi ta'ala. Kalau sudah niat lillahi ta'ala, semua ketika ada yang fitnah, ada yang gibah buat kita kagak dengerin. Yang cuma dengar urusan kita hanya Allah. Niat kita baik karena Allah, nggak apa-apa kita dibilang suci ketimbang dia kagak suci. Itu husnuzon aja, Bu. Oke? Bu, memang kadangkala kita dapat tantangan dari lingkungan sekitar kita. Tapi jujur deh, jujur. Pada saat kita pakai baju hijab, kita rajin ngaji, rajin sholat, ya, ketemu sama orang yang beda banget sama kita. Sholat enggak, ngaji enggak, pakai hijab enggak, pasti ada sedikit perasaan ujub deh, jujur. Nah kalau kayak gitu Ustadz, kalau ada perasaan bangga sama diri kita sendiri, ya gimana cara ngebentenginnya? Karena kadangkala kesombongan itu muncul pada saat kita mulai belajar agama dan mulai mendekatkan diri kepada Allah. Sombongnya apa? Ngerasa lebih baik, lebih mulia dibanding orang tersebut. Nah gimana caranya ngatasin perasaan itu? Tapi nanti jawabnya. Jangan kemana-mana. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa salim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja Anda berada. Hari ini kita membahas surah Luqman, surah ke-31, juz 21 Al-Quran. Ayat yang dibahas dari ayat 12 sampai ayat ke-19. Mengingatkan kepada kita, baik orang tua dan anak-anak, bagaimana kewajiban orang tua mendidik anak-anaknya. Dan wahai anak, engkau punya kewajiban untuk memuliakan orang tuamu, bagaimanapun keadaan orang tuamu. Nah, hari ini masih di sesi terakhir sebelum nanti kita berdoa bersama guru-guru kita kasih kesempatan yang mau bertanya, silakan. Siapa yang mau nanya, angkat tangannya. Siap. Oke, baik Ibu. Nama dan pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa, izin bertanya Ustadz. Silakan Bu Zulfa. Ada seorang anak yang dari kecil tidak pernah bersama orang tuanya, tiba-tiba udah gede, udah besar, orang tuanya datang. Nah si anak itu nggak punya perasaan apa-apa dengan orang tuanya. Apakah anak itu termasuk anak yang durhaka Pak Ustadz? Tolong pencerahannya Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Zulfa. Silakan Ustadz Ilmi, fadhol. Mbak Zulfa, Bu Zulfa ini sudah menikah?
Alhamdulillah. Masya Allah. Ada seorang anak yang tidak pernah bertemu dengan orang tuanya sudah sekian lama. Terus orang tuanya datang dan si anak nggak punya perasaan apa-apa. Dari kecil dia udah nggak pernah ketemu sama orang. nggak Karena pernah anak ini udah diserahin ke orang lain. Oh, diserahkan sama orang lain. Atau mungkin, ya maaf ya, ada yang dijual. Atau mungkin Alhamdulillah. memang nggak pernah ketemu sama orang tuanya dan lain sebagainya. Jadi kalau selama ini kita dikasih tahu ada anak durhaka kepada orang tua, dosanya neraka jahanam. Ternyata juga ada orang tua yang durhaka. Orang tua durhaka seperti apa? Orang tua yang dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi amanah itu disia-siakannya. Kan kita banyak mendapati ada bayi dibuang di kolong jembatan. Ya. Di tempat sampah, di depan panti asuhan, Di toilet. di toilet, di mana tanggung jawab orang tuanya? Kita ini manusia, punya hati, binatang saja tidak sampai tega membuang anaknya. Tapi manusia kadang bahkan ada yang membunuh anaknya, aborsi. Itu membunuh anak. Maka ada orang tua durhaka, ada anak durhaka. Nah, yang kasus Mbak Zulfa tanyakan tadi, itu manusiawi sebenarnya. Jika ada orang tua, dia dengan sangat tidak amanah membuang anaknya atau menjual bahkan anaknya. Atau dititipkan ke orang atau lain. dititipkan ke orang lain, melepas tanggung jawabnya, tiba-tiba sudah besar ketemu anak gak punya rasa, manusiawi. Namun sang anak tetap tidak bisa membohongi bahwa itu adalah orang tuanya. Karena tidak ada bekas orang tua. Tetap doakan dia, tetap hormati dia, pergauli dia, syukur-syukur orang tuanya taubat, Ustaz. Allah. Taubat, ya, memberikan kembali hak-hak anaknya walaupun sudah dewasa, supaya apa? Karena nanti di akhirat semoga anak ini bisa menjadi investasi positif. Amin. Jangan sampai mendoakan yang buruk untuk kedua orang tuanya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustadz mungkin maaf ya Ustadz ya, maaf ada orang yang punya alasan karena masalah ekonomi. Kalau sama saya ini anak, ya alasan pembenarannya, sama saya hidup saya susah, mungkin saya titipin sama orang lain. Ya ibaratnya mungkin dia bisa dapat kesempatan kehidupan lebih baik ketimbang sama saya. Kalau alasannya kayak gitu orang tua bisa dimaklumin nggak? Mungkin silakan Ustadz. Dititipin emangnya kue. Itu anak dari daging kita. Nih anak gede ngomong, emang lu ibu gua? Lah kemana aja? Kata ibunya tes DNA. Nggak, kalau lu nggak percaya anak gue, emang benar gue lagi keadaan susah, betul? Gue aja banyak utang di rumah daripada lu hidup dalam keadaan miskin. Kata emaknya nih, kata emaknya bukan orang sini guru. Orang sono. Makanya gue titipin ke panti asuhan. Sekarang lu kan udah jenggotan ya, anak lahirnya laki. Jenggotnya panjang banget. Bagaimanapun orang tua pasti hati nurani seperti masjid ini. Masjid nurani, hatinya bersih sama anak. Bagaimanapun sebandel-bandelnya anak, pasti kita cinta dan sayang sama orang. Makanya dalam kondisi apapun jangan nitipin anak ke panti. Ada di sini, nggak ada. Sesuai apapun, kenapa lahirnya anak udah diberikan rezeki sama Allah. Jangan takut kepada Allah. Anak sudah dijamin rezekinya. Kenapa? Kalau anak diberikan ketika Allah mengamanahkan anak kepada ibu, berarti ada rezeki yang besar dari Allah. Jangan takut, la khauf wala tahzan, jangan takut, jangan sedih. Allah hadirkan anak anak bapak ini nyari nafkah, berarti 2 kali lipat, 3 kali lipat pahalanya, 3 kali lipat rezekinya. Cuma terkadang iman kita kagak buang anak di kolong jembatan, betul kata Ustadz Hilmi. Assalamualaikum. Nah jangan daya bu ya. Betul, yang terakhir adalah bertobat kepada Allah. Minta maaf kepada anak. Ustadz Hilmi, jadi anaknya durhaka nggak tadi? Terus orang tuanya cara tobatnya gimana? Karena kadangkala yang namanya ibu begitu ngeliat anak gede, sukses, begitu anaknya nggak merhatiin dia, ada perasaan sedih juga Ustadz. Padahal dia juga berat ngelakuin itu. Gimana nih untuk dua-duanya? Si anak gimana? Si ibu seperti apa? Atau si bapak seperti apa? Silakan. Baik. Allah kan pernah bilang di Quran, janganlah engkau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Sungguh kami akan mencukupkan rizki kalian. Bu, anak itu betul rizki yang Allah berikan kepada kita. Namun kadang kita ini kadang-kadang suka tidak sabar. Dalam kondisi sedang terpuruk, akhirnya kita ambil jalan pintas dengan berbagai macam alasan. Saya titipkan kamu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tidak seperti itu, Bu.
anak sama kita kapan saja, di mana saja, karena ini anak darah kita. Intinya adalah anak ya tetap hormati orang tuanya, sayangi orang tuanya, orang tua ya doakan anaknya. Ya semoga yang bermasalah tadi semua bisa kembali, bersama-sama kembali, dan kelak nanti menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ilal jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih banyak para guru. Baik, alhamdulillah Rabbil Alamin, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Nggak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Ada keputusan-keputusan berat dalam hidup yang harus dilakukan. Tapi pada saat kita menyadari kekhilafan kita, inilah momentum yang baik bagi kita untuk bertobat, memohon ampunan pada Allah. Dan sebagai anak, ayo sayangi orang tua kita. Seperti apapun orang tua kita dulu sama kita. Dan orang tua seberapa apapun susahnya masa lalu kita dulu, bertobat kepada Allah. Dan perbaiki hubungan selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengunjung ini mari kita berdoa kepada Allah. Dan untuk itu kami mohon kepada Kiai Hilmi Firdausi untuk bisa memimpin doa penutup. Silakan Kiai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Angkul sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampunilah dosa anak keturunan kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa para pemimpin kami ya Allah. Ampunilah dosa seluruh yang hadir dan menonton acara ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kemampuan untuk mendidik anak-anak kami ya Allah, menjadikan mereka para pejuang-Mu ya Allah, menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, bermanfaat ya Allah untuk agama, bangsa dan negaranya ya Allah. Jangan biarkan anak-anak kami menjadi doa-doa buruk untuk kami ya Allah, yang membawa kami ke neraka jahanam ya Allah. Jadikan mereka investasi positif ya Allah. Jadikanlah mereka asbab kami menuju surga-Mu ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guruku, terima kasih banyak ibu-ibu dan juga pemirsa Ainus dimanapun saja berada. Semoga dengan kajian surah Luqman ini benar-benar bisa memberikan pemahaman yang tepat bagaimana pola asuh, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana anak berlaku terhadap orang tua. Lembutkan hati kita, jaga orang tua kita, rawat orang tua kita dengan semampu kita. Semoga Allah jadikan ini salah satu ladang amal kita dan kelak kita mendapatkan kesempatan untuk orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya dapat alik undur diri. Fatakullah mastata'tum billahi fisabil haq. Wastabiqul khairat wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarak alaihi.